Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila mengalami dinamika penerapan dari masa ke masa, bertransformasi dari dasar negara yang diperjuangkan pada tahun 1945 melalui masa pengujian ideologi hingga menjadi pedoman kehidupan berbangsa yang disesuaikan dengan konteks zaman. Berikut adalah perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959, Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Namun, penerapannya menghadapi tantangan besar, termasuk upaya mengganti ideologi Pancasila dan berbagai pemberontakan seperti PKI Madiun, DI atau TII, dan RMS. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 1949 sampai 1950, Indonesia berubah menjadi negara serikat dan Pancasila sempat dihadapkan pada konstitusi RIS. Namun, semangat kembali kenegaraan kesatuan kuat dan Pancasila tetap menjadi landasan utama meskipun dalam situasi politik yang tidak stabil. Masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama 1959 sampai 1966. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Soekarno menafsirkan Pancasila dalam sistem Naskom atau nasionalisme, agama, komunisme yang menyimpang dari nilai murni Pancasila dan berujung pada peristiwa G30 SPKI. Masuk masa Orde Baru 1966 sampai 1998, di bawah kepemimpinan Soeharto, Pancasila ditekankan sebagai ideologi tunggal dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen melalui P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Fokus utama adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun cenderung otoriter. Masuklah masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pancasila kembali ke fungsi aslinya sebagai dasar negara dan ideologi terbuka, menekankan nilai demokrasi, HAM, supremasi hukum. Penerapannya disesuaikan dengan tantangan modernisasi, globalisasi, dan keterbukaan informasi. Dinamika ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang dinamis, terus diuji dalam sejarah bangsa untuk tetap relevan dalam kehidupan bernegara. Pelajaran yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini adalah Pancasila dari masa ke masa mengajarkan bahwa ideologi ini bersifat dinamis, mampu bertahan dari ancaman perpecahan awal kemerdekaan, berubah bentuk negara atau RIS, otoriterisme, Orde Lama atau Baru, hingga tuntutan demokratisasi reformasi. Pelajaran utamanya adalah pentingnya persatuan musyawarah dan keadilan yang kini sangat relevan sebagai benteng moral di era digital, penyaring budaya asing, dan dasar perilaku toleran. Perkembangan nilai Pancasila dalam sejarah. Awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959, Pancasila sebagai fondasi bangsa mengutamakan persatuan melawan upaya pecah belah dan pemberontakan. RIS atau demokrasi liberal pada 1949 sampai 1959, meskipun kembali ke NKRI, masa ini menguji nilai musyawarah sila keempat karena ketidakstabilan politik. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Terjadi permusatan kekuasaan, pelajaran pentingnya mencegah otoritarisme agar nilai keadilan tetap terjaga.
Masuk Orde Baru 1966 sampai 1998 fokus pada stabilitas dan pembangunan sila kelima, namun terjebak dalam penafsiran tunggal yang kaku. Masuk masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila dikembalikan sebagai nilai terbuka yang mengutamakan demokrasi, HAM, dan kebebasan bertanggung jawab. Relevansi bagi generasi muda saat ini, benteng digital sila ketiga, persatuan, dan kedua, kemanusiaan relevan untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Pedoman moral sila ke-1, ketuhanan, dan kedua menjadi acuan moral di tengah pesatnya globalisasi. Inovasi berkeadilan sila kelima, keadilan sosial mendorong anak muda membangun bisnis atau teknologi yang berdampak sosial dan ramah lingkungan. Dan toleransi dalam keberagamaan, memahami sejarah, generasi muda belajar menghargai perbedaan untuk menjaga NKRI. Pelajaran sejarah ini menekankan bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan prinsip dinamis yang harus diaktualisasikan oleh generasi muda dalam tindakan sehari-hari.